pada saat itu belum ada klasifikasinya seperti ini. Itu penekanan yang kita buat. Nah, dari tumbuhan itu kita bisa melihat pemanfaatan pada biji. Hem itu semuanya yang di atas itu leucin dan sebagainya dibandingkan dengan albumin yang berasal dari telur, maka jumlah persentase asam amino esensial itu selalu lebih tinggi, baik dibandingkan terhadap albumin yaitu telur putih maupun terhadap susu yang dihasilkan oleh manusia, susu ibu. Oleh karena itu sangat pentinglah pemberian susu untuk pelengkapan nutrisi asam amino yang berasal dari hemp ini. Berikutnya, ini bagi kita yang mengalami penyakit jantung,
maka biji yang terkelupas, biji ganja yang terkelupas, itu dapat kita gunakan dalam 3 sendok makan, dia bisa menghasilkan 15 gram lemak, 166 kalori, 9,5 gram protein, 2,6 karbohidrat, dan 1,2 gram fiber. Itu asupan paling sempurna. Jadi kita bisa membuatnya juga dalam bentuk toge. Itu diberikan. Jadi pengganti yang digunakan untuk mendukung bebas kolesterol, bebas gluten, dan bebas natrium. Itu salah satu keunggulan yang dipaparkan tersebut. Berikutnya, ini merupakan minyak esensial yang terkandung. Minyak esensial itu artinya dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak dapat memproduksinya. Di sini kita lihat minyak esensial pada biji ganja, karena kita masih berbicara tentang biji ganja, itu mersen, itu misalnya terdapat pada pala, kemudian alpha-pinen pada nenas, pada beta juga pada nenas, limonen pada serai, minyak serai. Berikutnya, nah yang paling penting di sini yaitu trankaryophyllene. Trankaryophyllene inilah yang digunakan oleh kepolisian untuk mendeteksi orang yang bawa ganja yang dilakukan oleh anjing. Karena anjing sudah diberi patokan penciuman terhadap trankaryophyllene. Jadi ini tracing ini semuanya sangat menguntungkan sebagai bahagian terpenoid. Berikutnya, dari sekian banyak ini tadi, yang mengandung monoterpen itu 47,9% hingga 92, ini merupakan senyawa terpen yang dapat digunakan dalam obat-obatan. Demikian juga seskiterpen C15 itu digunakan dalam obat-obatan, tapi terutama di dalam monoterpen. Dengan demikian, terpenoid yang terkandung di dalam biji minyak ganja ini itu mendukung hajat hidup orang banyak. Berikutnya, maaf kalau saya salah berbicara. Sekarang kita lihat bahwa tumbuhan ini ditinjau dari metabolisme. Dia asal-usulnya dari asam polifetolat. Itu sudah ada di dalam tanah. Kemudian dia juga didukung oleh granil pirofosfat. Itu pola kerja mereka. Dari kedua OVA dan GPP tadi menghasilkan CBGA. Itu asal-usul. Jadi daun bunga ganja tadi kalau masih dalam keadaan segar itu tidak ada THC-nya di situ. Jadi bebas itu obat-obatan CBGA. Tetapi berikutnya. Nah, lagi bila proses ini berlangsung, misalnya dengan mengenakan matahari, misalnya matahari tinggi, maka semuanya membentuk asam. Yang CBGA tadi berubah menjadi THCA, tapi itu bukan THC. Itu merupakan asam, itu obat. CBDA itu juga obat, CBGA juga obat, dan CBCA obat. Tidak ada yang bersifat psikoaktif. Berikutnya, bila kita panaskan dengan cara mengisap misalnya, berarti itu namanya dekarboksilasi. THCA tadi yang obat berubah menjadi psikoaktif. Jadi dia tidak serta-merta bisa menjadi THC. Demikian juga CBDA, setelah pemanasan, dia berubah menjadi CBD. Maka faktor matahari, faktor penyimpanan, faktor memprintingnya itu yang menunjukkan obat atau racun. Dalam konteks ini. Jadi tidak serta-merta begitu dipanen langsung menghasilkan THC. Dan itu dapat berfluktuasi. Berikutnya, pada konsep dasar yang seperti ini, THC itu pada root node yang berikutnya itulah yang satu-satunya yang bisa menghasilkan halusinasi psikoaktif. Sedangkan CBD, CBG, dan CBC itu merupakan bahan baku obat-obatan.
Berikutnya. Nah, kita lihat dalam prospek ini. Secara medis perlu dipahami dengan kuat di situ. Apakah jumlah THC-nya bertambah atau berkurang? Itu sangat tergantung dari bagaimana penanganannya. Pertama, kalau dia dipanen dalam bentuk belum kering, maka dia akan membentuk tidak ada THC, yang ada CBGA. Tetapi begitu kita panaskan, apakah dengan cara merokok atau dipanggang di sinar matahari dan sebagainya, baru terbentuk THCA. THC-nya di situ. Kalau disimpan dalam waktu yang lama, maka THC itu juga akan mengalami fluktuasi. Jadi pelabelan-pelabelan kadar yang dijual itu harus dicek. Tidak bisa kita percaya 100%. Begitu kita beli misalnya memperoleh 0,3%, maka kita seumur hidup akan mendapat 0,3%. Tidak. Tergantung dari botolnya berwarna atau tidak, karena dia lebih mudah mengalami oksidasi. Kemudian cara bukanya juga. Seandainya di dalam botol itu masih ada rongga di mana oksigen berlangsung, maka itu akan mengubah THC. Kemudian cara kita mengocok itu juga akan mengalami perubahan THC. Jadi tidak serta-merta THC itu bersifat baku, statis, nggak bisa. Sangat tergantung daripada kondisi yang kita buat. Berikutnya, berikutnya. Nah, ini pengelompokan yang dilakukan supaya kita mudah mengingatnya. Nah, coba kita lihat strukturnya itu. Itu yang sudah ditemukan orang dari 1964 ditemukan. Berikutnya, saya hanya menunjukkan strukturnya. Nah, struktur-struktur ini, Bapak-bapak, kita melihat adanya yang disebut seperti tanda sama dengan. Itu adalah senyawa nukleofilik yang menyebabkan terjadi perubahan, fluktuasinya di situ. Makin banyak yang tanda sama dengan itu, maka makin banyak mengalami fluktuasi konsentrasi. Dan perubahan dari satu bentuk zat menjadi bentuk zat yang lain. Berikutnya, ya sekilas hanya memperlihatkan, orang sudah melakukan semua prosedur-prosedur berdasarkan kajian-kajian terukur. Dia ada yang bersifat anti kanker, anti fungal, analgesik dan sebagainya untuk mempertunjukkan bahwa penelitian ini sudah dilakukan oleh orang. Berikutnya, terus kita melihat ada berikutnya lagi, itu struktur-struktur yang sudah ditemukan orang. Silakan. Yang paling penting ada sebanyak 1.260 senyawa yang terdapat di dalam ganja. 1.269 senyawa. Nah, ini zat-zat tadi itu ada 144 senyawa yang tergolong ke dalam kanabinoid. Orang melakukan penelitian saraf mana? Karena di dalam tubuh kita ada dua saraf, sistem endokannabinoid yang disebut dengan sistem saraf endokannabinoid. Itu syaratnya berasal dari saraf pusat. Sedangkan yang satu lagi, saraf tepi yang bertanggung jawab terhadap gerakan dan imun tubuh. Jadi berdasarkan pola kerja pada saraf, perhatian kita tekankan saja pada CBD, itu ditemukan sejumlah saraf yang bertanggung jawab untuk itu. Berikutnya, dari jumlah saraf-saraf yang bertanggung jawab yang bisa menunjukkan fungsi-fungsi faalnya, ditemukanlah penyakit-penyakit apa yang bisa ditanggulangi, yang menunjukkan disebut dengan potensi terhadap penanggulangan penyakit. Berikutnya, ini penyakit-penyakit yang sudah diregistrasi, mungkin tidak bisa kita lihat dengan utuh. Berikutnya saja. Nah, ada sejenis organisasi seperti BPJS di Amerika Serikat namanya Free Access. Itu sudah merekomendasikan untuk menggunakan dana yang dikelola oleh Free Access tersebut terhadap penanganan penyakit. Salah satunya itu cerebral palsy.
ada 73 penyakit yang ditanggung oleh BPJS-nya Amerika tersebut dengan memanfaatkan bahan baku dasar obat-obatan tersebut. Berikutnya, kita lanjutkan. Nah, ini bahwa bahan-bahan itu juga dapat kita gunakan untuk industri. Berikutnya, ini penggunaan hingga saat ini ada 50.000 cara untuk memanfaatkannya. Salah satunya yang familiar dengan botol plastik yang berasal dari kanabis. Berikutnya, ini bahan baku, bahan obat-obatan yang sudah disetujui di FDA untuk obat-obatan. Misalnya Nabilon, itu disetujui untuk mual dan muntah pada penderita kemoterapi. Harganya yang ditujukan Nabilon itu 15 butir Nabilon dengan berat 1 mg itu dihargai dengan 29.810.000. 29.810.985. Itu semuanya berasal dari pangsa pasar harga-harga tersebut. Jadi kebutuhan terhadap obat-obatan ini meningkat, tetapi sumber-sumbernya yang ada di tempat kita juga, kita tidak bisa menafikan bahwa itu dapat mensejahterakan kita. Dari segi medis yang saya maksud, meskipun dari segi finansial juga. Berikutnya, nah, kita dalam beberapa minggu ini terkejut dengan lengkingan kesedihan seorang ibu yang menyuarakan terhadap kekhawatiran kesehatan anaknya. Yang kita kenal dengan, kemudian dikenallah dengan cerebral palsy. Konsep dasarnya itu sebenarnya akan terputusnya secara normal saraf pusat pada bagian kepala ini terputus hubungannya dengan bagian-bagian faal yang disebut dengan reseptor-reseptornya itu. Kalau kita lihat di sini, antara saraf pusat dengan reseptor itu ada dibalut dengan myelin. Dalam keadaan normal itu terbalut dengan bagus. Maka sistem pensinyalan dari kepala kemudian kepada sektor-sektor faal lain berlangsung. Tetapi bila myelin itu seperti memberi gemuk pada wire, rusak, maka saraf itu terganggu. Inilah yang menyebabkan gerakannya putus-putus, kaku, dan sebagainya pada penderita cerebral palsy. Berikutnya, ini kita lihat ada pembagiannya, bagian mana yang diserang dari cerebral palsy. Berikutnya, Pak, ini ada tipe-tipe yang menyebabkan penggolongan. Bagi kita, itu kalau dibutuhkan bisa kita bicarakan kemudian. Berikutnya, ini hilangnya masa-masa kebahagiaan suatu keluarga bila ada anggota keluarganya itu mengalami cerebral palsy. Keceriaan selama ini akan pupuh dengan seketika. Ini merupakan suatu wujud yang harus mendapat kepedulian kita. Di mana kita bahan bakunya untuk ini tersedia dengan bagus. Berikutnya, ini bagian-bagian otak yang diserang sehingga tumbuhlah apa yang disebut terbatasnya gerakan-gerakan terhadap cerebral palsy tersebut. Berikutnya, bagian mana yang diserang itu? Ada yang disebut dengan bagian korteks, ada yang disebut dengan basal ganglia, ada yang disebut dengan cerebellum, kemudian ada yang disebut dengan kombinasi. Yang paling banyak di sini pada umumnya pada bagian atas. Nah, datangnya itu, silakan berikutnya ya. Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk memanfaatkan CBD tadi. Karena sifatnya dia dapat mereduksi kekejangan, otot, dan sepertinya itu menemukan bukti bahwa CBD dapat menurunkan simptom-simptom yang berkenaan dengan ketidakakuratan antara sinyal dengan gerakan yang ditimbulkannya. Kemudian orang meneliti, apa sih sebenarnya hubungan antara minyak CBD dengan cerebral palsy? Ternyata hubungannya itu berkenaan dengan terhadap kekakuan, terhadap postur tubuh yang tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kesukaran belajar, tremor, itu semuanya berkenaan dapat ditangani oleh CBD karena dia merupakan reseptor endokannabinoid. Berikutnya, apakah minyak CBD dapat menangani cerebral palsy? Iya, karena saraf CB1 yang berasal pada bagian cerebrum yaitu otak itu bekerja bersama dengan CB2 pada saraf tepi, di mana CBD itu akan memberikan asupan-asupan agar sinyal itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita lihat dari segi apakah minyak kanabinoid itu bertindak terhadap bagian otak manusia ini, di mana keuntungannya? Karena kita ada sistem yang berkembang untuk itu. Berikutnya, bila dipersoalkan apakah CBD itu dapat menanggulangi cerebral palsy dalam bentuk yang sudah misalnya sendiri atau bersama-sama dengan terpenoid lainnya, iya, itu memiliki konsentrasi-konsentrasi tertentu. Berapa besar konsentrasi yang dibutuhkan itu sangat tergantung pertama dari tubuh orang tersebut. Berikutnya, tapi sudah ditemukan bukti bahwa pemberian 300 mg hingga 600 mg per hari kepada si penderita cerebral palsy tidak mendatangkan mabuk, tidak membahayakan, tidak mendatangkan adiksi, tidak menunjukkan withdrawing atau exit daripada pemberian yang terlampau besar. Karena sebesar-besarnya yang dapat digunakan yaitu 1.500 mg per hari untuk penderita diabetes, untuk penderita cerebral palsy. Berikutnya, bagaimana cara kita memberikannya? Tergantung kepada kita. Ada yang di bawah lidah, ada dengan cara merokok, ada cara dengan menguapkan. Itu cara-cara itu akan memberikan efek yang berbeda. Berikutnya, fakta menunjukkan setiap jam satu orang anak lahir akan menderita cacat cerebral palsy. Kemudian secara di dunia ini ada 18 juta orang yang mengalami cerebral palsy. Dengan kata lain, bila 1.000 kelahiran bayi, maka 2 atau 3 orang mengalami cerebral palsy. Di Indonesia, penderita cerebral palsy ini setiap tahun bertambah. Saat ini pada tahun 2018 data yang saya peroleh itu ada 2.126.000 jiwa dengan total jumlah cerebral palsy sedang 717.312 orang dan yang berat 149.458. Itu data dari Riskesdas. Berikutnya, sekarang apa yang perlu dicermati? Fakta menunjukkan bahwa perkembangan rate penderita cerebral palsy setiap tahun bertambah, terutama menyerang pada kulit berwarna, kemudian menyerang pada kulit putih, kemudian di Asia dia mengalami karena kita sering memakan makanan GMO, genetic modified organism. Kemudian terjadi karena perkawinan. Orang tua yang mengalami cerebral palsy, ayah, ibu juga mengalami cerebral palsy, maka anak perempuannya yang menderita cerebral palsy. Tetapi untuk laki-laki dia bersifat minor. Apa kasus yang sering terjadi? Biasanya cerebral palsy bisa terjadi sebelum kelahiran. Cara duduk ibu, cara makan, makanannya entah bagaimana, banyak menggunakan Ajinomoto dan sebagainya. Itu dapat mempengaruhi. Kemudian setelah lahir,
dapat juga mempengaruhi penderita kenanya cerebral palsy. Yang paling gawat pada penanganan penis, pada saat sedang melahirkan, itu ada kemungkinan juga mengalami cerebral palsy. Berikutnya, karena penyakit cerebral palsy ini mendunia dan membutuhkan penanganan yang menahun, tidak bisa seketika, jurnal-jurnal banyak menulis tentang kajian-kajian yang berkenaan dengan bagaimana caranya menolong sesama manusia itu. Setiap tahun paper-paper bertambah. Itu menunjukkan perhatian dunia. Karena obat yang diberikan selama ini bersifat obat sintetis, itu tidak dapat menanggulangi terhadap kebutuhan. Oleh karena itu para dokter yang bergerak dengan menggunakan bahan alam, itu mulai melirik terhadap CBD yang ada di lingkungan sekitarnya. Berikutnya, setiap tahun tidak dapat kita pungkiri, pabrik-pabrik industri, dari data pabrik industri, itu meningkat penderita diabetes lagi, cerebral palsy. Jadi dia makin setahun makin naik terus, yang menguntungkan tentu para pedagang di sini. Disinilah kita bertemu untuk menyuarakan rintihan hati seorang ibu, rintihan hati teman-teman kita, keluarga-keluarga kita terhadap kepedulian kita. Mudah-mudahan ini menyentuh kita semua, para wakil rakyat. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Harapan kami demikian, Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Sebelum lanjut ke Pak Singgi, hari ini kami sedang merevisi undang-undang narkotika. Bicara undang-undang adalah bicara pengaturan. Real tentang pengaturan. Dari paparan Prof tadi, masih agak abstrak. Ya, wilayah-wilayahnya. Kalau yang praktis adalah undang-undang yang ada, aturan yang ada dibongkar dan ganja dikeluarkan. Tapi itu kan bukan solusi kalau kita tidak paham. Nah, Panja minta masukan ke Prof. Kira-kira pengaturannya gimana? Ya, ini kan ada wilayah kesehatan, ada wilayah yang sementara ini dilarang. Bagaimana di undang-undang baru ke depan, ya, ini bisa diakomodir di dalam suatu undang-undang, tapi tidak terlalu luas misalnya. Misalnya, gimana tuh Prof? Silakan. Langsung saya jawab. Ya, kita melihat kepedulian kita, perhatian kita terhadap ini bersentuhan dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang tidak dapat kita gunakan untuk tujuan medis. Itu tentu yang menjegal para peneliti-peneliti untuk memanfaatkan ganja ini dalam kapasitasnya menolong sesamanya. Untuk apa kita meneliti? Pasal 7, boleh hanya untuk penelitian dan pengembangan. Untuk apa kita meneliti bila kita tidak bisa untuk pengetahuan, memanfaatkan? Untuk apa kita meneliti bila lingkungan kita menjerit dengan itu? Saran saya, agar mudarat daripada bahwa dia tidak bisa digunakan untuk medis, itu diminimumkan atau dikeluarkan dari Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Kalau kita berbicara tentang narkotika, jangan dicampur antara tumbuhan dengan bahan sintetik. Karena itu berbeda skopnya, apalagi penekanannya. Kalau kita lihat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu yang menyebabkan menghilangkan rasa nyeri. Jadi seolah-olah rasa nyeri itu yang menjadi alergi. Padahal kita tahu mengapa morfin ada di Indonesia. Itu berasal dari candu. Adakah candu ditanam di Indonesia? Tapi kenapa itu ada bisa masuk? Sedangkan ini ganja dengan CBD-nya. Kita larang dia masuk. Ada apa sebenarnya di situ?
Padahal CBD itu bisa kita manfaatkan. Insya Allah Ta'ala bila pimpinan memberi kepercayaan, kita bisa membentuk satuan-satuan khusus untuk menanam di mana CBD itu yang menjadi unggul. Bukan THC-nya. THC itu akan berfluktuasi. Dia tergantung dari varian, tergantung daripada sistem, tergantung dari kesuburan tanah, tergantung dari masa panen, tergantung dari bagaimana kita perlakuan pada pengangkutannya. Sampai warna botol juga menentukan itu. Itu semuanya dapat kita lakukan. Insya Allah kalau diberi kecepatan seperti itu, maka jeritan-jeritan ini akan senyap. Demikian Pak.